Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjabarkan informasi mengenai menggali motivasi diri kunci menuju kesuksesan yang akan dibawakan oleh saya, Muhammad Hakim Irsyad, rekan saya Sandrina Eka Putri, Muhammad Ilham dan juga Muhammad Fatur Rahman. Yang pertama, apa itu motivasi? Motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Motivasi belajar merupakan dorongan siswa dalam menyelesaikan proses belajarnya dengan minat dan gairah, karena ada tujuan yang ingin dicapai, menurut Terry 2003. Peran motivasi sendiri, motivasi sangat penting dan berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian tujuan. Seseorang melakukan sesuatu usaha karena adanya motivasi. Adanya motivasi yang baik akan menunjukkan hasil yang lebih baik. Lalu selanjutnya ada jenis motivasi. Motivasi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah motivasi intrinsik dan kedua motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dari dalam diri untuk mencapai sesuatu demi memuaskan diri sendiri dan tak dapat dipengaruhi oleh imbalan dari eksternal. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari faktor eksternal seperti hadiah, hukuman, atau pengakuan dari orang lain. Selanjutnya ada pentingnya motivasi dalam karir. Motivasi dapat meningkatkan performa kerja melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas. Karyawan yang termotivasi akan lebih bersemangat untuk bekerja sehingga mereka akan lebih produktif dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang kedua ada meningkatkan kualitas kerja. Karyawan yang termotivasi akan lebih memperhatikan kualitas pekerjaannya sehingga mereka akan menghasilkan produk atau jasa yang lebih berkualitas. Selanjutnya, ada meningkatkan kreativitas dan inovasi. Karyawan yang termotivasi akan lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan inovatif, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perusahaan. Yang keempat, ada meningkatkan keputusan kerja, yaitu karyawan yang termotivasi akan merasa lebih puas dengan pekerjaannya, sehingga mereka akan lebih dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang dapat menghambat motivasi. Yang pertama yaitu kegagalan berulang. Kegagalan yang berulang secara terus-menerus akan mempengaruhi motivasi diri. Yang kedua yaitu ketidakjelasan tujuan. Seorang profesional yang tidak memiliki tujuan karir yang jelas mungkin merasa kebingungan tentang arah yang harus diambil, mengakibatkan kurangnya motivasi untuk mencapai sesuatu yang konkret. Yang ketiga yaitu ketidakpastian. Seorang pekerja yang tidak yakin apakah perusahaannya akan melakukan pemangkasan tenaga kerja atau tidak mungkin mengalami stres dan kecemasan yang dapat menghambat motivasinya untuk bekerja dengan maksimal. Yang keempat yaitu ketidakpuasan pekerja. Seorang karyawan yang merasa bahwa pekerjaannya tidak memberikan tantangan atau kepuasan mungkin kehilangan motivasi karena kurangnya rasa pencapaian atau kepuasan dalam pekerjaan tersebut. Yang kelima yaitu kondisi kesehatan. Seseorang yang menderita penyakit kronis atau mengalami kelelahan kronis mungkin kesulitan untuk menjaga motivasi karena tubuhnya tidak dapat berfungsi optimal, bahkan untuk tugas-tugas sehari-hari. Terakhir, kurangnya dukungan sosial. Seseorang individu yang berusaha mencapai tujuan pribadi atau profesional tanpa dukungan dari teman atau keluarga mungkin merasa kesepian dan kehilangan semangat karena kurangnya dukungan sosial. Solusi kegagalan berulang. Strategi. Ubahlah persepsi terhadap kegagalan. Lihat setiap kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Identifikasi pembelajaran dari setiap pengalaman kegagalan dan gunakan sebagai batu loncatan untuk mencapai kesuksesan berikutnya. Ketidakjelasan tujuan. Strategi. Tentukan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatasan waktu. SMART. Pemahaman yang jelas tentang tujuan dapat memberikan arah dan motivasi yang kuat. Ketidakpastian. Fokus pada hal-hal yang dapat Anda kendalikan. Pisahkan antara apa yang dapat Anda atur dan apa yang tidak dengan memfokuskan energi pada hal-hal yang dapat Anda kendalikan. Anda dapat mengurangi tingkat ketidakpastian.
ketidakpuasan pekerjaan. Refleksikan alasan dibalik ketidakpuasan. Jika memungkinkan, cari cara untuk meningkatkan aspek-aspek yang tidak memuaskan. Jika tidak, pertimbangkan mencari pekerjaan atau kegiatan lain yang sesuai dengan minat dan nilai Anda. Kondisi kesehatan. Berinvestasi dalam kesehatan fisik dan mental. Prioritaskan tidur yang cukup, nutrisi seimbang, dan olahraga teratur. Segera cari bantuan profesional jika Anda mengalami masalah kesehatan mental. Kurang dukungan sosial. Bangun dan perkuat jaringan sosial. Cari dukungan dari teman, keluarga, atau rekan kerja. Terlibat dalam kegiatan sosial komunitas yang sesuai dengan minat Anda. Jangan ragu untuk berbicara dengan orang-orang di sekitar Anda tentang apa yang Anda butuhkan. Yang terakhir ialah kesimpulan. Motivasi memainkan peran kunci dalam mencapai kesuksesan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun karir. Pentingnya motivasi dalam karir yaitu performa kerja yang tinggi terkait erat dengan motivasi, yang dapat meningkatkan produktivitas, kualitas kerja, kreativitas, inovasi, dan kepuasan kerja. Tantangan dalam mempertahankan motivasi, yaitu mengidentifikasi beberapa tantangan seperti kegagalan berulang, ketidakjelasan tujuan, ketidakpastian, ketidakpuasan pekerjaan, kondisi kesehatan, dan kurangnya dukungan sosial. Strategi untuk mengatasi tantangan ini yaitu memberikan strategi konkret untuk mengatasi tantangan, seperti mengubah persepsi terhadap kegagalan, menetapkan tujuan yang jelas, fokus pada apa yang dapat dikendalikan, meningkatkan kondisi pekerjaan, berinvestasi dalam kesehatan, dan membangun dukungan sosial. Pesan akhir, motivasi bukan hanya kunci kesuksesan, tetapi juga alat untuk mengatasi rintangan. Dengan pemahaman akan tantangan dan penerapan strategi yang tepat, setiap individu dapat mempertahankan dan meningkatkan motivasinya. Tantangan sebagai peluang. Ingatlah bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk pertumbuhan dan pembelajaran. Dengan sikap yang benar dan strategi yang tepat, setiap hambatan dapat diatasi untuk menuju pencapaian tujuan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.